Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen selaku penguji dan dosen pembimbing seminar proposal pada kali ini. Nama saya Iklimah Solihati. Saya akan memaparkan tentang proposal tesis saya yang berjudul Strategi Komunikasi Dakwah Komunitas Zero Waste Indonesia dalam mewujudkan gaya hidup minim sampah. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu keprihatinan penulis tentang meningkatnya jumlah sampah di Indonesia di setiap tahunnya. Dari data BPS, Indonesia mendapati sebagai negara penghasil sampah sebanyak 80 ton setiap tahunnya. Dan dari 80 ton tersebut hanya 7% yang didaur ulang dan dikompos. Selain itu, 24% tidak dikelola dan 59% itu hanya terbuang sia-sia di tempat pembuangan akhir atau di tempat yang tidak semestinya. Sisanya sampah-sampah tersebut itu dibakar atau dibiarkan atau dibuang secara sembarangan, dikubur di dalam tanah. Komunitas Zero Waste Indonesia adalah salah satu komunitas yang memiliki platform secara mandiri, independen, yang didirikan oleh dua perempuan, yaitu Maurella Imron dan Agustina Kartina pada tahun 2018. Komunitas yang memiliki visi dan misi untuk mengajak masyarakat bergaya hidup minim sampah atau bisa disebut juga dengan hidup berkesadaran, di mana ketika kita mau membeli atau mengkonsumsi sesuatu itu harus berpikir ulang, harus bisa dengan bijak untuk membeli atau menggunakan barang-barang tersebut. Seperti itu. Kemudian Zero Waste Indonesia ini adalah platform yang berkutat dengan edukasi, informasi, dan juga kolaborasi, yaitu dengan komunitas, pemerintahan, atau dengan pelaku industri dan akademisi. Kemudian yaitu Zero Waste, nilai-nilai dakwah dalam Zero Waste Lifestyle, yaitu yang pertama adalah Zero Waste melarang kita atau kita tidak diperkenankan untuk memiliki sikap yang berlebih-lebihan atau yang biasa kita sebut dengan boros, mubazir, konsumtif, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk-bentuk dari sikap berlebihan yaitu konsumtif makanan, shopaholic atau suka berbelanja, kemudian nekat dan rakus. Kemudian ibadah pun juga termasuk dalam bentuk atau sikap berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang berlebihan memang pada dasarnya tidak baik. Kemudian yaitu karakteristik berlebih-lebihan, yaitu membeli karena ada hadiahnya, atau membeli karena packagingnya yang bagus, atau membeli karena gengsi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana komunitas Zero Waste Indonesia ini, bagaimana strategi komunikasi dakwah komunitas Zero Waste di Indonesia ini dalam mewujudkan gaya hidup minim sampah. Dan yang nomor dua yaitu
Bagaimana cara komunitas Zero Waste untuk mendeskripsikan gaya hidup minim sampah? Seperti apa sih gaya hidup minim sampah yang seharusnya? Kemudian yang kedua yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui strategi komunikasi dakwah komunitas Zero Waste Indonesia dalam mewujudkan gaya hidup minim sampah. Dan yang kedua untuk menggambarkan bagaimana komunitas Zero Waste Indonesia mewujudkan gaya hidup minim sampah. Sedangkan manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu ilmu sumbangsih untuk pengetahuan atau penelitian sejenis seperti penelitian lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian manfaat praktis yaitu untuk agar dapat berkontribusi sebagai acuan pemikiran atau pembelajaran, juga masukan bagi semua individu atau bagi semua sivitas yang tertarik akan lingkungan. Kemudian definisi konsep, ya ini ada 3. Yang pertama strategi komunikasi, kemudian komunitas Zero Waste Indonesia, dan yang terakhir adalah gaya hidup minim sampah. Strategi komunikasi yaitu menurut Rogers, strategi komunikasi adalah suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui ide-ide baru. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Nah, sifat dan bentuk dari strategi komunikasi ini menjadi kunci, yaitu yang pertama ada action, attention, yang kedua interest, dan desire atau hasrat, kemudian decision yaitu keputusan. Setelah memiliki keputusan, maka komunikator maupun komunikan harus siap untuk melakukan sejumlah strategi komunikasi berikutnya atau yang biasa kita sebut dengan action. Komunitas Zero Waste Indonesia yaitu komunitas pertama yang didirikan oleh 2 orang, yakni Muril Imron dan Kirana Agustina pada tahun 2018, yang sama-sama bertujuan ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk menjalani gaya hidup minim sampah atau zero waste lifestyle. Zero waste lifestyle sendiri adalah gaya hidup yang meminimalisasi produk-produk yang menghasilkan dari setiap individu yang nantinya hanya akan menjadi nantinya hanya akan berakhir di TPA atau di tempat pembuangan akhir. Zero Waste Indonesia ini memiliki peran aktif dalam mengelola sampah. Ini mengusung visi sebagai one-stop solution platform dan payung informasi mengenai gaya hidup minim sampah di Nusantara. Dengan mengusung konsep Bia Johnson, yaitu 6R, rethink, refuse, reduce, reuse, recycle, road. Artinya, Zero Waste Indonesia memberikan informasi, edukasi, dan berkolaborasi dengan beberapa komunitas, lembaga pemerintah, dan media. Gaya hidup minim sampah atau zero waste lifestyle. Zero, banyak orang yang mensalahartikan bahwa zero waste lifestyle itu berarti hidup tanpa sampah. Padahal zero waste lifestyle itu adalah hidup minim sampah, yang artinya kita sebagai manusia tidak mungkin hidup tanpa sampah karena kita setiap hari ini selalu menghasilkan sampah.
Tapi sebagai khalifatullah akan lebih baik jika kita mengelola sampah yang kita hasilkan setiap hari dengan baik melalui 6 konsep yang diajarkan oleh Bia Jensen tadi, yaitu dengan berpikir ulang ketika sebelum membeli, kemudian menolak apabila diberikan segala sesuatu yang hanya bersifat sekali pakai, kemudian menggunakan kembali, dan yang nantinya terakhir adalah melalui pembusukan. Seperti itu. Teori pendamping penelitian yang pertama yaitu teori strategi komunikasi, teori proses dakwah, dan yang terakhir adalah teori pertukaran sosial. Yang pertama teori strategi komunikasi dakwah yaitu yang bersifat atau berbentuk yang pertama yaitu perhatian, yaitu menarik, kemudian hasrat, kemudian keputusan. Apabila strategi komunikasi bisa dilakukan dengan baik, tepat sasaran oleh para khalayak, maka akhir dari strategi komunikasi yang efektif yaitu akan menghasilkan action, yaitu keputusan. Setelah memiliki keputusan dari komunikator, maka komunikan harus siap untuk melakukan sejumlah strategi komunikasi action. Teori proses dakwah menurut Ali Aziz yaitu rentetan kejadian maupun peristiwa yang berlangsung secara bertahap, yaitu input atau masukan, kemudian perubahan, kemudian keluaran atau output, kemudian dampak atau impact, dan umpan balik atau feedback. Perputaran pergerakan perjalanan ini yang diasumsikan seperti roda yang berjalan. Nah, penggunaan teori ini dirasa tepat melihat adanya proses dakwah dan pengaplikasian dakwah pada setiap strategi yang dilakukan komunitas Zero Waste. Ada dakwah secara kontekstual yang mengajak pada kebaikan di dalam kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ini. Kemudian yang ketiga yaitu teori pertukaran sosial. Teori ini merupakan teori milik Peter Blow, George Thomas, yang menganggap perilaku manusia untuk membentuk model hubungan antara lingkungan dan juga manusia. Sikap yang dimiliki oleh setiap individu dapat diarahkan pada lingkungan sekitarnya yang menjadi objek interaksi di mana sikap dapat ditafsirkan melalui tindakan yang sadar dan dilakukan dalam keseharian. Artinya apabila kita manusia sebagai seorang khalifatullah sudah memiliki atau sudah menerapkan hidup berkesadaran, itu maka teori pertukaran sosial ini dirasa tepat. Nah, teori pertukaran sosial ini digunakan untuk mengkaji perilaku manusia yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, teori pertukaran sosial ini menjadi teori pendukung dalam penelitian ini dan menjelaskan bahwa teori ini berawal dari pembiasaan nantinya akan memunculkan hubungan timbal balik antara komunikator, yaitu komunitas Zero Waste Indonesia, kepada komunikan, yaitu masyarakat sekitar. Kemudian yaitu metode penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan, di mana penelitian ini akan mendeskripsikan serta memaparkan lebih mendalam mengenai strategi komunikasi komunitas Zero Waste dalam mewujudkan gaya hidup minim sampah. Pada penelitian ini, peneliti juga berusaha melihat fenomena yang dilakukan secara langsung kepada informan yang memulai menerapkan gaya hidup minim sampah.
Kemudian lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di kota Surabaya, karena kota Surabaya adalah salah satu kota yang sudah mulai menerapkan konsep zero waste di kotanya, seperti mendirikan PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga sampah, dan juga menggunakan sampah organik yang didapat itu digunakan sebagai kompos untuk memupuk tanaman-tanaman yang ada di kota. Kemudian sumber data, ya ini ada dua, sumber data primer dan sekunder. Tentunya sumber data primer ini adalah sumber data utama yang didapatkan oleh penulis. Sumber data primer yaitu informan atau informan yang dapat membantu dalam nanti berwawancara dan juga observasi. Penulis juga insya Allah penulis juga akan mewawancari salah satu informan terpercaya, yaitu founder Zero Waste. Ya, yang kedua adalah sumber data sekunder, ini yang bersifat pendukung, seperti halnya buku-buku kepustakaan, artikel, kemudian penelitian terdahulu, media massa, internet, dan literatur lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang pertama observasi. Observasi dalam penelitian ini peneliti berposisi sebagai observasi non-partisipan, yang artinya peneliti tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan ataupun aktivitas grup, hanya sebagai pengamat pasif melihat dan mendengarkan semua aktivitas dan mengambil kesimpulan dari observasi yang dilakukan oleh komunitas Zero Waste Indonesia. Kemudian yang kedua adalah wawancara. Wawancara di sini dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi tentang komunitas Zero Waste Indonesia, tentang strategi komunikasi yang digunakan komunitas Zero Waste Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah kajian literatur, yaitu teknik pengumpulan data melalui penelitian terdahulu atau mengenai publik lembaga dan pemerintah tentang pengelolaan sampah. Dan yang terakhir, teknik penentuan informan, yaitu menggunakan teknik snowball sampling, di mana informan akan ditemukan secara acak dan nantinya informan ini akan merekomendasikan informan lain sesuai dengan deskripsi sampel yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Haberman. Setelah data semua terkumpul, kemudian diklasifikasikan sesuai data wawancara dan juga lapangan. Setelah dikaji, peneliti akan mampu menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain. Nah, penelitian ini menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena untuk mengetahui strategi komunikasi dan mendeskripsikan suatu gambaran tuntas terhadap strategi komunikasi dakwah komunitas Zero Waste Indonesia dalam mewujudkan gaya hidup minim sampah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya Bapak dan Ibu dosen yang sudah meluangkan waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.